Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Jadi kakak akan mulai saja kelasnya hari ini. Oke, jadi tunggu sebentar ya. Oke, maaf. Ini kakak masih di slide yang salah ternyata. Sebentar. Kakak bisa lagi. Tunggu. Oke. Oke, jadinya apakah kalian semua sudah bisa lihat screen kakak sekarang? Udah kak. Oke, bisa ya. Oke, jadi kita balik lagi ke materi sebelumnya tentang ikatan kovalen dan ionek. Hmm, jadi sebelumnya kakak sebetulnya rencananya mau kasih kalian nanti soal gitu. Kalian langsung jawab aja. Ikatannya sederhana sebenarnya. Jadi ini kakak tulis ya. Nanti siapa yang mau jawab boleh langsung jawab. Langsung sebut aja. Gak usah pakai itu nggak apa-apa. Langsung ngomong aja kecuali damai kenapa. Oke. Jadi kita mulai aja ya. Hati-hati. Oke, tapi sebelumnya kakak mau review dulu tentang ikatan kovalen dan non polar itu. Kalau sekarang itu dia sebetulnya penentuan ikatannya itu polar atau non polar bisa dua sebenarnya. Satu tuh kalian lihat ke elektronegatifan kalau dia bedanya tuh lebih dari biasanya 0,5 itu biasanya kalau di atas 0,5 perbedaan elektronegatifnya itu akan dikategorikan polar. Tapi kalau di bawah itu non polar. Nah, tapi nggak cuma itu sebenarnya tapi strukturnya juga akan menentukan. Tapi kalau untuk sementara ini, untuk katanya soal, kita lihat ke elektronegatifannya aja ya. Dan kalian bisa lihat tuh sebenarnya di tabel periodik, kalian bisa lihat. Oke, jadi kalau masih bingung nggak apa-apa, ada contohnya di bawah ini kira-kira. Ini ya contohnya. Ini berdasarkan struktur. Kalau sebelumnya tuh berdasarkan elektronegatifannya. Oke, jadi ingat ya, kalau ke elektronegatifannya itu bedanya kecil, itu artinya dia itu nonpolar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kakak kasih latihan soal di sini. Siapa yang bisa jawab misalnya gini. Contohnya misalnya kakak punya dua ini, punya satu ikatan nih. Misalnya H itu hidrogen, itu dengan H juga. Nah, ini ikatannya namanya ikatan polar, kovalen polar atau kovalen non polar kalau ini yang kakak tulis barusan ini. Oke, ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, kalau salah atau bingung nggak apa-apa, boleh langsung dijawab aja. Atau misalnya kalian mau ketik di chat box juga boleh, di kolom chat. Halo Miss, selamat malam. Maaf terlambat. Ya, nggak, ya sama lah, nggak apa-apa. Maaf Kak Michelle, aku Oke, jadi, terlambat juga. ya nggak apa-apa, kelasnya juga baru dimulai. Oke, jadinya yang baru hadir, kakak kasih lihat soal di sini. Em, ini kakak punya dua atom hidrogen, hidrogen dengan hidrogen. Nah, ini kira-kira ikatan apa yang terbentuk oleh dua hidrogen ini? Kovalen polar atau kovalen non polar? Kira-kira? Kos. Kak Mas, suaranya belum muncul di kami punya layar. Ah, sebentar gimana? Kalian udah bisa lihat layar kakak belum? Screen-nya sudah kelihatan tempat kalian? Ini Kak, karena internetnya tidak bagus. Ini baru muncul Kak. Oh, baru muncul. Oke, oke. Jadi sekarang kalian sudah bisa lihat kan tapi maaf suaranya kurang jelas, gak tahu. Mungkin internet kakak juga yang kurang lancar. Oke, jadi ini kakak tulis saja di kolom chat. Jadi kalian jawab ya. Nanya. Misalnya kita punya ikatan ini. Nah, ini namanya ikatan kovalen polar atau non polar. Nah, oke, kakak tulis di kolom chat, misalnya bagi yang nggak bisa ngelihat itunya, apa namanya, screen-nya. Oke, jadi ada yang mau jawab nggak? Soalnya kita nggak mulai-mulai kalau nggak ada yang jawab. Nggak apa-apa, walaupun salah gitu, nggak apa-apa. Oke, ya, jadi ada dua orang jawab ya, non polar. Iya, betul. Jawabannya non polar ya. Kenapa? Karena hidrogen itu dengan hidrogen itu dua atom yang jenisnya sama. Yaitu sama-sama hidrogen kan. Nah, kalau kalian tuh sebetulnya
kan sudah kakak bilang sebelumnya kalau dia itu non polar, artinya dia tuh elektronegatifan tuh kecil bahkan nggak ada bedanya karena dia berhubung dia tuh atomnya sama, jadinya dia nggak ada perbedaan elektronegatifan sama, yaitu di kalau nggak salah hidrogen di 2,1 ya bedaannya gitu. Kita coba kalkulasinya gitu, dia 2,1, betul 2,1 kan. 2,1 berarti kan tabung sama hidrogen dia 2,1 juga dari sebelahnya. Jadi kalau dikurangin ya hasilnya nol, yaitu di bawah 0,5. Makanya dia non polar seperti itu ya. Kalau dari segi elektronegatifan. Nah, ini kakak langsung aja. Contohnya misalnya kita punya ikatan lain nih. Misalnya kita punya hidrogen. Biasanya di bawah 0,5, 0,4 gitu deh sebentar ya. Sebetulnya 0,4 juga udah dianggap ini ya. Di atas 0,4 udah dianggap polar sebenarnya. Maaf. Oke, jadi em, ternyata gini. Kalau di atas 0,4 itu, di atas 0,4 ya gimana? Dia lebih, kalau misalnya dia ini 0,4 itu lebih besar misalnya. Berarti dia tuh non polar. Di sini non polar berarti. Itu non polar. Oke, kakak susah banget nulisnya pakai ini. Ntar ya kakak pakai ketik aja. Di sini ya. Kita Tidak ketik ini menemukan. polar. Nah, kalau di sini tuh polar. Kalau misalnya di sini. Nah, itu ya. Jadi ini 0,4. Ini kayak batasnya gitu. Kalau misalnya dia tuh lebih kecil berarti non polar, kalau lebih besar berarti polar. Nah, misalnya ini kakak punya lagi nih ikatan misalnya ini em, misalnya karbon dengan hidrogen. Ini yang paling umum ya. Kalau kalian tuh baca hidrokarbon pasti banyak karbon hidrogen gini. Nah, sekarang kakak tanya, ini menurut kalian ini polar atau non polar? Ini kakak tulis ya ke elektronegatifannya. Em, H itu 2,1 ke elektronegatifannya. Ini sebenarnya kan bisa ditambah pendek. Kalau karbon itu di 2,5. Nah, kalau kalian lihat beda ke elektronegatifannya, menurut kalian ini non polar atau polar? Polar, Polar ya. Iya, tunggu polar tunggu. karena beda. Sebentar ya. Ini kakak, kakak jadi tunggu. Dia 0,4 soalnya kan. Dia di ambang banget. Oke, jadi sebenarnya ini perbedaannya kecil ya. Karena dia pas di 0,4, jadi dia sebetulnya kategorinya tuh masih non polar dia sebenarnya. Bukan polar ya. Karena dia pas di 0,4, jadi dia harus lebih besar dari 0,4 berarti. Jadi oke itu memang sedikit tricky, tapi Max sudah kayaknya sudah ngerti konsep. Tapi kalian perlu ingat juga kalau dia 0,4 lebih tepatnya sama dengan 0,4 gitu atau lebih kecil. Nah itu dia non polar. Nah kalau di atas itu bawa polar. Jadi kakak sempat saru juga tadi. Tapi ya gitu ya rupanya setelah di cross check lagi, iya. Karena bedanya terlalu kecil ya. 0,4 dia pas gitu. Kalau harus 0,5 ke atas bawa polar. Tapi 0,4 ke bawah beserta 0,4 itu biasanya non polar. Jadi begitu. Tapi kalian perlu ingat kalau misalnya itu dia dua atom yang sama jenisnya, misalnya mau hidrogen dengan hidrogen, karbon dengan karbon, nitrogen dengan nitrogen, pokoknya yang atom jenisnya sama itu udah pasti non polar. Karena atom yang sama itu elektronegativitasnya sama, berarti dia kalau elektronegativitas sama kan sama ya, berarti 2,1 dikurangi 2,1 kan kita nyari selisih ya. Kalau nol ya berarti dia di bawah ini. Jadi dia udah pasti non polar seperti itu. Jadi itu kalau dilihat dari ke elektronegatifan. Jadi ini kakak kasih yang obvious aja, jadi jangan yang menjebak. Oke, ini kakak hapus dulu ya. Oke, jadi kakak harap kalian sudah catat tadi itu take note. Kalau 0,4 em, sama dengan tuh lebih kecil dia non polar gitu. Oke, jadi sekarang kita punya satu lagi contohnya. Ini kita punya karbon dengan oksigen. Oke. Jadi sebentar kakak cari dulu. Ini kan karbon 2,5 ya. Nah, karbon 2,5 sedangkan ini 3,5. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa jawab nggak kalau ini tuh polar atau non polar? Boleh di kolom chat, boleh. Eh,
Polar, Oke, Mark lagi menjawab. Iya, benar ya, polar. Karena selisihnya satu atau lebih dari 0,5. Seperti itu ya. kalau non polar angkanya kayak gimana? Kayak Kalau kecil-kecil ya? angkanya kecil, 0,4, seperti tadi kan tadi kakak udah kasih contoh ya, misalnya ini kita punya karbon dengan hidrogen. Nah, hidrogen itu kan 2,1. Nah, sedangkan karbon itu 2,5 kan. Nah, itu berarti selisihnya 0,4. Nah, kalau prinsipnya itu umumnya ya, kalau kita ngelihat dari elektronegatifan, dia tuh kalau misalnya 0,4 ya, sama dengan atau lebih kecil, 0,4 itu lebih besar ya, sama lebih kecil sama dengan itu, dari 0,4 itu berarti dia tuh non polar. Dia kalau 0,4 atau apalagi lebih kecil itu udah pasti dia non polar. Nah, kalau di atasnya itu ya nggak pasti sih sebenarnya. Kalian harus lihat beberapa faktor juga. Tapi kalau ngeliat ikatan ini sudah pasti dari elektronegatifannya. Kalau murni ngeliat gini doang ya, cuma ikatan misalnya antara karbon dengan oksigen, karbon dengan hidrogen itu murni ngeliat elektronegatifan. Jadi sudah pasti kalau ini. Nah, kecuali kalau ini sudah berupa senyawa ya, udah berupa compound gini ya. Nah, itu bakal harus ngeliat strukturnya juga. Jadi ini kakak jelasin lagi kenapa bisa ini tertentu. Contohnya gini ya. Ini tadi kan bisa ke elektronegatifan. Pokoknya gampang banget kalau dari elektronegatifan. Biasanya kalau di awal belajar masih gitu. Dan kalau mau ngelihat ke elektronegatifannya tuh nggak perlu dihafal, bisa ngeliat tabel periodik. Intinya em, dari sini ya. Ini kakak kasih tabel periodik. Cuma sayangnya nih nggak ada apa namanya, nggak ada tulisan ke elektronegatifannya ya. Nggak apa-apa. Ini kakak tulis. Nah, contohnya gini. Jadi kita tuh hidrogen tuh kan 2,1 di sini. Nah, itu ke elektronegatifan paling tinggi itu ada di fluor. Yaitu di sini, 9. Dia tuh nilainya 4. Jadi yang paling gede itu fluor. Dan yang paling kecil itu ada di sini, 0,7 aja. Begitu. Jadi trennya tuh seperti ini. Jadi dia tuh makin ke sini, makin ke kanan itu dia makin besar ke elektronegatifannya. Dan dia ke bawah tuh makin kecil. Ini mengecil dia tambah kecil. Kalau ini dia mengecil, dia tambah kecil di sini. Lalu kalau di situ dia tambah besar nilainya. Jadi intinya prinsipnya begitu. Jadi kalau misalnya em, disuruh gambar yang tadi, nanti kakak jelasin nanti ke bawah, tapi ini kakak jelasin trennya dulu. Nah, konsepnya kalau misalnya kita bandingin karbon dengan oksigen, kita sudah tahu kalau oksigen tuh bakal lebih elektronegatif daripada karbon. Kenapa? Karena letaknya tuh lebih di sebelah kanan tabel periodik oksigen ini. Jadi dia jelas lebih elektronegatif dan elektronegatifannya dari oksigen itu 3,5 dan karbon itu 2,5 kan. Dia lebih besar angkanya. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi em, sementara ini untuk elektronegatifan ada yang ingin ditanyakan atau sudah udah jelas gitu atau ada yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Gak apa-apa kalau masih bingung atau mau jelasin ulang boleh tanya di kolom chat juga atau mau tanya langsung. Oke, jadi kakak kasih waktu ya bagi yang mau nanya misalnya gitu. Oke, jadinya kalau sudah cukup nggak ada yang nanya nanti kakak akan lanjut. Kak, jelasin Ya, ulang. yang di bagian mana yang Saya mau jelas ulang. mau dijelasin ulang aja. Ya udah, jadi intinya kovalen polar dan non polar itu ini sekarang ada dua ya sudah cara ngelihatnya ya. Satu dari strukturnya, satu lagi itu dari elektronegatifan. Nah, sekarang kakak maunya kalian fokus ke elektronegatifan dulu. Jadi ini ikatannya tuh masih lebih simpel lah pokoknya gitu konsepnya. Karena kalau udah struktur tuh kalian bakal harus ngeliat strukturnya juga, nggak cuma elektronegatifan. Jadi gitu ya yang pertama. Jadi contohnya gini, ini ada tren elektronegatifannya barusan kakak kasih tanda panah. Jadi semakin dia ke kanan itu semakin besar nilai elektronegatifnya makin besar kalau makin ke kanan. Nah, di sini fluor yang paling tinggi. Makanya paling kanan atas. Kanan atas pokoknya paling besar. Nah, sedangkan kiri bawah itu yang paling kecil karena dia trennya memang yang makin ke bawah dia makin kecil. Nah, ini 0,7 aja gitu. Nah, jadinya kalau misalnya kakak tanya misalnya gitu ya.
kalau lebih elektronegatif mana, kalian tuh bakal ngeliat dia kalau makin ke di kanan atas letaknya dia bakal lebih besar jumlahnya. Contohnya gini, antara karbon dengan oksigen, itu sudah pasti oksigen lebih elektronegatif. Kenapa? Karena dia lebih di kanan, sebelah kanan tabel periodik dibandingkan dengan karbon. Jadi seperti itu ya, kalau untuk elektronegatifannya. Nah, makanya dan untuk nentuin polar dan non polar itu sudah kakak jelasin sebelumnya. Kalau dia itu 0 sama dengan 0,4 atau lebih kecil lagi dari 0,4 itu dia terkategorikan non polar. Jadi kalau misalnya dua atom yang sejenis itu berikatan, misalnya karbon dengan karbon, itu kan atom yang sama. Otomatis kalau atom itu sama, elektronegatifannya pun juga sama. Nah, karena begitu, jadinya dia tuh kan perbedaannya nol ya. Nah, perbedaannya nol, intinya di bawah 0,4 sudah pasti non polar. Jadi kalian nggak usah pusing lagi kalau ngelihat atau sama misalnya nitrogen dengan nitrogen, karbon dengan karbon itu sudah pasti non polar. Jadi nggak usah dihitung lagi perbedaannya. Tapi kalau misalnya yang berdekatan ini, yang bisa tetanggaan gitu, kemungkinan besar sih non polar biasanya. Kecuali itu kan anomali sendiri ya, jadi nggak usah lalu ini. Jadi harus diingat aja dia 2,1 lu bandingin dengan lain. Biasanya kalau yang tetanggaan gitu itu cenderung dia non polar ya, karena dia dekat ke elektronegatifannya. Misalnya karbon itu dengan hidrogen itu dia non polar. Kenapa? Karena selisihnya 0,4. Nah, 0,4 ke bawah itu biasanya non polar begitu. Nah, kalau misalnya karbon dengan oksigen ini itu dia terkategorikan polar ya, karena selisihnya satu. Gitu intinya. Nah, intinya dia 0,4 ya. Nah, misalnya kan pertanyaan nih kan ini kan selisih satu. Nah, kalau misalnya karbon dengan nitrogen gimana? Nah, kalau karbon itu kan 2,5. Sebelumnya kakak tulis karbon itu 2,5. Nah, kalau yang di sini enak sih ingatnya. Ini 2,5, ini 3, ini 3,5 dan ini 4. Jadi beda 0,5. Nah, ini 3. Nah, sebelumnya kan kakak sudah bilang kalau dia tuh 0,4 ke bawah atau 0,4 juga itu termasuk ya 0,4 itu dia bakal non polar tapi kan ini kan 2,5 dengan 3 selisihnya berapa 0,5 kan nah 0,5 tuh udah di atas 0,4 jadinya dia terkategorikan polar jadi begitu ya. Sampai sini sudah cukup jelas Iya, Kak. atau kakak ngomongnya Jadi oke kita harus, sudah cukup jelas. Ya ada yang ingin bertanya. oh, gimana yang 102? Yang yang atom ke 102. Atom ke 102 yang mana atom ke Yang NO. NO. oh ini Iya, kira-kira biasanya itu. Bapak nggak dibahas ya sebentar ya kalau di tabel periodik yang kakak lihat itu alasan sih jarang sampai ke situ ya biasanya. Biasanya lebih ke yang umum yang di atas ini sih makanya dia di bawah gini letaknya. Yang sering dipakai yang di atas ini biasanya. Ini jujur yang F block ya namanya itu. Itu jujur kakak juga nggak terlalu familiar sih dengan ini karena biasanya dia kayak terasingkan gitu di bawah. Jarang dibahas juga biasanya. Buat yang tingkat lanjut gitu biasanya sih. Kira-kira mengapa F blocknya ini tidak umum dan cara di bawah? Hmm, kenapa ya? Sebentar ini F block ini apa ya? Lan sama ini ya. Jadi sebenarnya sih dia tuh nggak beda jauh banget. Cuman memang jujur kakak juga kurang tahu kenapa dia tuh kayak kurang banyak dibahas. Tapi karena sepertinya sih dia tuh karena kalau kalian perhatian ya ini kan ada bloknya. Kalau kalian ingat materi konfigurasi reaktor sebelumnya kan ini kan yang S kan makanya dua aja karena dia kan S gitu loh. Misalnya kan em, satu blok S itu kan cuma bisa dua elektron. Nah ini juga kan 10 ya. Nah ini P blok ini juga 6 aja. Nah jadi kalau menurut kakak pribadi sih kayaknya ya, dan ini juga kakak baru searching juga, sebenarnya benar juga. Dia itu kenapa jangan dibahas tuh karena dia ininya F block ini. Nah dia tuh jadi punya karakteristik yang agak beda itu mungkin sedikit anomali ya dengan kalau dibandingkan dengan S, P dan D itu jadi dia kurang umum gitu jadinya. Dan jujur kakak selama belajar
kimia ya di waktu zaman SMA pun emang jarang dibahas gitu yang di bawah itu jadinya mungkin buat kimia tingkat lanjut. Jadi ya jujurnya kakak juga kurang familiar sih dengan yang di bawah ini jadinya lebih yang di atas ini yang biasanya dipakai. Jadi kan gak usah khawatir kecuali kalian ambil kimia tingkat lanjut mungkin baru belajar ini. Jujur sampai sekarang pun kakak udah ambil kayak kelas yang kimia organik pun nggak dibahas juga yang di bawah. Jadi kalian tenang aja nggak usah terlalu dipikirin yang di bawah ini. Jadi itu sih kalau untuk yang di bawah. Kalau misalnya untuk elektronegatif berarti sudah jelas semua, sudah clear ya. Karena kita masih ngebahas polar dan non polar ya. Oke. Kan ini buat cara hitung nilainya gimana ya kak? Kayak H itu kan nilainya 0,1 dan tono itu kan itu cara. Oke, jadi kalau untuk cara hitung itu sebetulnya nggak ada cara hitungnya. Itu kalian bisa lihat di tabel periodik gitu. Dan jujur kalau di kimia nih, kalau yang elektronegatifan tuh kalian nggak menghafal ya. Kalian tuh angkanya itu nggak dihitung. Itu memang sudah ibaratnya dari sananya begitu ya. Kalian bisa lihat di tabel periodik atau buku gitu. Nah, pokoknya yang kalian bisa take note itu ininya apa namanya pokoknya kalau makin ke kanan atas itu dia makin besar kalau ke kiri bawahnya makin kecil jadi titik terendah itu yang paling kecil tuh di kiri bawah yaitu di fransium 0,7 doang sedangkan fluor itu di 4 elektron negatifannya dia karena kanan atas atau kiri bawah seperti itu aja jadi gitu ya Em, gitu kalau dari kakak dan kalau misalkan kalian bertanya kalau misalnya gas mulia tuh ada nggak jawabannya nggak ada ini nggak punya elektron negatif kalau untuk gas mulia ya. Nah, kalau misalnya kalian tanya kenapa gas mulia ini nggak ada, karena dia sudah stabil. Jadi kalau elektron negatifan ini karena ya itulah karena elektron itu ada yang cenderung istilahnya apa ya namanya ya, bisa rakus elektronnya, bisa gitu istilahnya kalau guru kakak ngajarinnya gitu. Kecenderungan ini buat menarik elektron. Kalau yang halogen ini cenderungan buat ngebuang elektron. Jadi ya sering operan gitu kalau yang lain. Tapi kan hubung mereka udah stabil yang gas mulia, ya mereka nggak butuh itu lagi. Jadi elektron negatif mereka tuh ya nggak ada ya non existent. Jadi nggak pernah dibahas elektron negatif. Jadi ini anggap aja nggak ada ya kalau belajar elektron negatifan gitu. Tapi kalau untuk ngitung jujur nggak ada teori buat ngitungnya gimana. Jadi ya kira-kira sih biasanya. Pokoknya kalian lebih tahu aja yang penting kalau misalnya ini lebih elektronegatif daripada yang mana. Tapi angka pastinya tuh nggak harus ini banget kok biasanya. Kira-kira aja gitu. Karena biasanya nggak bakal ditanya begitu. Yang umum-umumnya pasti kalian tahu lah kalau misalnya karbon dengan hidrogen tuh udah pasti non polar gitu. Misalnya kalau karbon dengan oksigen tuh dia polar gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk elektronegatifan. Oke, jadi itu tadi jujur kakak juga bukannya hafal juga dengan karena kadang harus ngeliat juga kalau misalnya ini. Dan jujurnya kalau misalnya ujian pun kalian nggak usah takut gitu kalau kalian nggak ngehafal karena kalau di kimia tuh cenderung kalau ujian tuh boleh kok bawa tabel periode gitu. Jadi itu ya dari karakter negatifan. Kakak mau ngebahas yang lain lagi masih sama kovalent polar dengan polar teman. Ini kita akan ngebahas strukturnya. Nah, ini strukturnya sama ya. Makanya kalau dia sama itu dia udah pasti non polar. Kalau ini polar. Nah, ini kita akan bahas. Nah, kalian lihat di sini. Oke, jadi kita tahu kan kalau kalau H dengan oke paham. Maksud kakak H dengan O hidrogen dengan oksigen. Nah, hidrogen kan kita tahu kan dia 2,1. Nah, sedangkan oksigen itu selisihnya 3,5. Maksudnya bukan selisihnya, sorry. Maksudnya elektronegatif 3,5. Berarti selisihnya berapa ini? 1,4 kan? Nah, mungkin kan bertanya, kenapa ini 1,4? Maksudnya enggak ini sih. Maksudnya ini 1,4 ya, benar ya? Dia polar gitu kan? Karena beda. Tapi ini di sini nih. Nah, tapi kenapa kalau yang ini? Ini kan karbon itu kan 2,5 ya. Nah, sedangkan oksigen itu kan 3,5. Kan selisihnya satu. Kan maksudnya hampir sama ya dengan air tadi. Ini satu. Ini 1,4. Kan maksudnya beda tipis ya. Yang penting kan dua-dua di atas 0,4. Tapi kenapa ini polar, ini non polar? Nah, itu yang kalian harus perhatikan. Kalian harus perhatikan strukturnya. Nah,
Jadi kalau udah putus senyawa tuh kadang-kadang nggak selalu elektronegatifan tuh jadi patokannya gitu. Dan kalau misalkan bertanya gitu gimana cara ngapalinnya ya jujur agak susah ya ininya. Nah, pokoknya intinya ngeliat strukturnya, tapi ini struktur umum dan kakak yakin pasti kalian kalau sudah makin belajar juga pasti lama-lama familiar juga dengan struktur-struktur ini. Nah, jadi di sini ada lagi kumpulan struktur. Nah, kalau ini kan kayak bentuk V gitu ya. Nah, kalau kayak gini tuh dia polar karena dia tuh kan ibaratnya nggak simetri ya, kurang simetri gitu loh. Dia ada ininya perbedaan elektronegatif yang jelas. Em, Dimana kalau itu sih cenderung ke yang lebih elektronegatif, jadi dia ke sana arah. Nah, ini kenapa? Ini kan dia seimbang ya. Kalau linear itu dia berarti simetris gitu loh. Kalau ini kan bisa jadi em, nggak apa gitu loh maksudnya. Gimana ya jelasnya? Maksudnya itu nggak benar simetri gitu loh. Bisa jadi satunya jam di mana gitu derajat ininya. Nah, tapi kalau yang ini tuh, kalau linear tuh udah pasti 180 derajat. Kan bisa lihat kan dia lurus. Nah, kalau begini tuh artinya dia tuh simetris dan dia tuh jadinya perbedaan keelektronegatifan ini udah gak ngaruh lagi jadinya karena udah saling tolak menolak itu antara karbon dan oksigennya itu. Jadi dia tuh jadi nonpolar, keelektronegatifannya nggak signifikan lagi. Yang selisih satu tuh nggak anggap aja udah nggak ada gitu, sudah nggak ada bedanya lagi. Jadinya udah gitu. Makanya di nonpolar. Karena bentuknya yang linear ini. Kalau kalian yang bentuk yang linear itu udah pasti dia nonpolar. Jadi gitu ya. Nah, biasanya bentuk-bentuk nonpolar itu ada banyak. Ini contohnya di sini kita punya linear. Ini kalau di sini kita punya linear. Nah, ini yang nonpolar. Biasanya kalau bentuk kayak gini udah pasti nonpolar biasanya. Ini linear kalau kayak gini. Nah, kalau misalnya CCl4 ini dia tuh kategori apa ya? Dia ini ya. Dia ada satu, dua, tiga. Nah, namanya tetrahedron. Jadi ini tetrahedral ya. Sama aja sih. Nah, pokoknya intinya ini tetra. Kata ibu di sini tetrahedral. Oke. Nah, lalu habis itu di situ kita punya TCl5 ya. Di sini ada S6 ini piramida. Oke, ini piramida. Lalu di sini SF6 itu kita punya, tunggu, ini kalau yang kayak gini nih, oke, oh, Hydra. Oke, jadi biasanya struktur-struktur ini kakak lihat lagi, ada lagi nggak? Kayak tetrahedron sama, ya, linear pokoknya udah pasti. Nah, kalau ini tuh udah pasti biasanya sih dia non polar karena dia simetris gitu. Dia kalau kayak gini-gini nih loh, dia biasanya sih ya gini lebih ke ngeliat kesimetrisannya, jujur. Walaupun nih, coba sebagian tuh kita lihat ya kalau negatifannya. Hmm, misalnya kita punya di sini S sama F di sininya. Nah, kalau ini udah jelas biasanya. Kalau ini kan S 2,5. Kalau F tempat presisi 1,5. Ini kalau lihat dari segi elektronegatifan pun juga oke. Nah, ini juga P. Ini sebetulnya P ya. Kenapa ini jadi C di sini? Ini- Oke, PCl5 ya. Oke, jadi sebenarnya P dengan Cl tuh selisihnya 0,9. Di atas 0,4 juga. Lalu kita di sini punya CCl itu selisihnya 0,5. Nah, jadi sebenarnya rata-rata itu ya iya sih dia sedikit ini ya maksudnya jadi nggak selalu dipatokan gitu kalau kalian ada di sini. Kan kalau mau dipikir-pikir semua ini kan kalau hitung itu lebih ya.
Kalau katanya ada dua bentuk senyawa, jadi nggak bisa jadi patokan kita tadi lagi. Kalau tadi itu kakak ngajarin konsepnya tuh buat bedain ikatannya gitu. Kalau ikatannya tuh antar satu atom dengan atom, maksudnya satu atom aja, antar dua atom gitu, iya ngeliatnya elektronegatifan, kita nggak perlu ngeliat strukturnya gitu. Tapi kalau ini tuh kita perlu ngeliat strukturnya, biasanya gini, kita tentuin aja, oh ini bentuknya tetrahedra, berarti dia nonpolar karena dia punya kesimetrisan gitu. Nah, kesimetrisan tuh dia tuh jadinya saling, apa sih namanya, saling mengcancel gitu loh, nilai elektronegatifan. Jadi dia tuh udah nggak signifikan lagi kalau elektronegatifan karena dia tuh terbagi merata gitu kalau elektronegatifannya. Jadi kalau dia terbagi merata ya nggak ada lagi selisihnya itu. Jadi dia nonpolar jadinya. Sedangkan kalau polar itu ya dia nggak merata gitu loh. Kalau kalian perhatiin tuh kan dia beda gitu ya. Dan ini biasanya antar yang sama gitu loh. Misalnya dia punya satu, anggap aja satu indok ya. Misalnya ini karbon gitu kan. Ini Cl semua. Lalu ini P ini Cl semua. Ini sulfur lalu fluor semua. Nah kalau ini kan nggak merata ya. Contohnya ini. Ini karbon, ini oksigen, ini C. Jadi itu tuh udah jelas gak seimbang ini. Udah jelas oksigen tuh lebih elektronegatif daripada C di bawahnya. Jadi udah pasti dia polar. Nah contohnya gitu. Begitu juga ini hidrogen dengan Cl. Ini karbon, ini Cl, ini hidrogen. Sudah pasti Cl tuh lebih elektronegatif daripada ini semua. Jadi selaku yang paling tidak elektronegatif ya ini yang positif dan ini negatif. Berarti dia akan arahnya ke sana. Jadi ada ketidakseimbangan dan dia tuh ada yang namanya itu parsial ini, parsial positif, parsial negatif. Jadi ya itu polar jadinya karena ada parsial ini, ada muatan parsial itu. Nah ini juga sama, dia nggak seimbang. Udah jelas nitrogen lebih elektronegatif kan daripada ini. Gitu, dia nggak seimbang kan mestinya kan kalau misalnya dia seimbang itu kan ada satu lagi ya di sini ya gitu. Tapi ya dia dari segi struktur ya. Tapi kan ini kan nggak ada ya. Jadi ya tuh polar jadinya. Oke, jadi intinya begitu. Karena jujur kadang-kadang sebagian tuh juga ada anomalinya gitu. Kadang kok bisa begini, kadang bisa begitu. Tapi sejauh ini yang penting konsepnya dipahamin dulu. Pahamin strukturnya itu gimana, yang simetris atau enggak. Kalian bisa bandingin kan, kesimetrisan itu kan beda ya. Kalau yang non-polar itu kelihatan simetrisnya gitu loh maksudnya. Kayak itu bagi merata. Itu jadi intinya kenapa? Dia tuh saling cancel karena negatifannya. Intinya gitu. Kalau ini, kalau mau nentuin ikatan ya dari yang seperti tadi kakak bilang. Hmm, ngeliat kelihatan negatifannya. Kelihatan negatifannya tuh nggak perlu diapa dan kalau nanya hitungnya dari mana itu udah ada tabel periode misalnya gitu. Dan kalau misalnya ada kuis di selanjutnya, misalnya minggu depan kakak kasih kuis, itu nggak apa-apa. Kalian kalau usah ngapalin kelihatan negatifannya, itu bakal kakak sediain di kuisnya nanti ada. Jadi kalian intinya tinggal ngitung aja, kira-kira kalian kalau misalnya lihat dulu, misalnya karbon tuh negatifnya berapa, lalu dicari selisihnya. Misalnya karbon dengan hidrogen, oh selisihnya 0,4, berarti dia tergantung non-polar. Seperti itu aja jadinya. Kuisnya nggak mudah kok nanti. Jadi belum ada ribet-ribet itu, belum ada. Mungkin yang sudah ada di sini, ini kakak bakal tanyain, tapi pasti bakal ada di sini kok. Jadi tenang aja. Nah, jadi ini dulu nanti kalau saya punya pertanyaan keep dulu karena ini jujur kakak agak kejar materi soalnya minggu depan um, rencananya mau kuis. Jadi kakak mau jelasin dulu tentang ikatan ionik. Jadi biar kalian tahu juga ikatan ionik gimana. Jadi ikatan ionik ini mudah kok. Lebih mudah justru daripada ikatan kovalent. Kovalent itu memang kadang suka ribet. Jadi kita tuh perhatiin banget muatannya tuh kira-kira saling tolak menolak nggak gitu. Kalau saling mengcancel kan kalau dia intinya balik lagi ke sini. Jadi kalau saling mengcancel kan ini ya jadinya dia jadinya tuh nggak ada parsialnya lagi, nggak ada perbandingannya. Oh ini lebih negatif, dia bakal lari ke lebih ke negatif gitu, udah nggak ada lagi. Jadi ya gitu, makanya dia balance gitu. Jadi gitu ya. Nah kalau ikatan ion itu jelas dia tertransfer. Nah ini contoh, ini anggap aja ini natrium, ini Na, lalu ini Cl. Nah kalau tadi balik lagi ke sini, pokoknya yang di sebelah kiri ini, ups ini kakak kejauhan ya. Nah ini tuh kan kita bisa lihat ini metal nih namanya. Ini metal. Kalau ini lain lagi ya. Ini maksudnya kalau yang ikatan ionik itu metalan di sebelah sini ya, bukan transition metal ya. Metal di sini sama ini, sama di sini.
Di sini non metal juga. Ini kalau yang di tangga-tangga ini metaloid ya, yang tangga-tangga ini. Jadi metaloid itu apa? Itu boleh dibilang setengah-setengah ada. Dibilang logam enggak, dibilang metal enggak, tapi dibilang non logam juga enggak. Nah itu kan bisa cari sifatnya gimana. Itu setengah-setengah banget pokoknya. Dibilang dia tuh sekelas metal juga enggak, tapi dibilang kayak non metal juga enggak. Intinya gitu deh. Dibilang konduktor panas juga enggak, tapi bisa itu. Dia bisa mengatakan panas. Intinya gitu deh. Kalau metal itu setengah-setengah sifatnya. Nah begitu. Nah balik lagi ke sini. Nah, ini kan kita ini ya. Dia tuh ada transfer elektron. Nah, kalau sebelumnya kovalen tuh kan dia sharing ya, misalnya gitu. Misalnya nitrogen tuh kurang tiga. Em, contohnya saya gini, nitrogen kan ini ya, gini dia kan angka tiga gini. Contohnya balik lagi ke kovalennya. Ini kakak mau kasih perbandingan aja gitu. Kan dia kurang tiga elektron tuh karena dia punya 7 elektron kan. Dia tuh mau mencapai apa sih kestabilan. Dia mau kalau mencapai kestabilan kan berarti harus elektronnya 10 ya. Biar kayak neon. Nah, maksudnya konfigurasi elektroniknya kayak neon. Nah, itu kan kurang tiga. Nah, makanya dia tuh kurang tiga karena dia ketemulah sama titik bagian lain yang kurang tiga juga. Jadi daripada rebutannya udah kita sharing aja gitu. Jadi itu namanya ikatan kovalen. Jadi kovalen itu konsepnya gitu. Nah, nanti baru lagi dibagi pola dan pola seperti tadi. Nah, intinya gitu. Pokoknya konsepnya kovalen. Nah, kalau ionik itu enggak, dia enggak pakai sistem sharing. Karena apalagi buat di sharing memang saling butuhin gitu. Satu itu butuh elektron lebih, satu lagi itu kekurangan elektron. Satu ini yang namanya klorida ini, dia tuh ibaratnya lapar elektron banget. Karena dia tuh kurang satu lagi, kayak sayang banget. Tiga kurang satu gitu. Makanya dia tuh bakal nyari pasangan yang kelebihan satu elektron. Nah, kebetulan ketemu si natrium, yaitu yang metal tuh biasanya kelebihan elektron ini mau ngebuang justru elektronnya ini biar stabil. Dia tanggung, tanggung banget gitu kelebihan satu. Jadi ketemu klorida ya dia jadi reaktif gitu kan. Cocok gitu. Makanya dia langsung nih. Jadi langsung aja dikasih ke si klorida. Jadi udah, jadi klorida penuh juga dan natrium itu juga sama-sama penuh mereka. Cuma satunya tuh elektron kurang makanya namanya transfer karena mereka nggak sharing ya. Memang udah dibagiin nih banyak. Kenapa misalnya kan bertanya kenapa A ini kecil, nah sedangkan B ini enggak. Biasanya kayak gede gitu. Nah itu karena subkulitnya ini karena berhubung dia cuma satu elektron di subkulit luar dia udah kasih ya berarti subkulit luarnya ini nggak ada udah nggak ada lagi ya kan jadi dia mengecil segitu doang ukurannya jadi gitu. hmm, itu sih kalau dari Yannick Bona kalau misalnya kita ngeliat tuh kalau elektron negatifnya kemungkinan bakal beda jauh misalnya. Nah contohnya kita punya klorida tuh 3 sedangkan natrium tuh hanya 0,9. Nah kalau kalian lihat tuh selisihnya jauh kan, selisihnya 2,1. Nah itu ciri-cirinya biasanya kalau ikatan ionik itu selisihnya bakal jauh 2,1 selisihnya gitu jadinya. Kalau itu ikatan ionik ya. Dan ini udah jelas ini negatif sama plus itu maksudnya kalau yang B itu lebih elektronegatif ya, dia non metal kan. Kalau bida kan emang lebih elektronegatif tuh kan. Tuh. Makanya kakak kasih contoh biar lebih mudah dipahami gitu. Nah gitu ya. Nah ini banyak contoh-contoh lain ya. Contohnya NaCl tadi barusan kakak contohin. Nah kalian bisa lihat kan ini kan subkulit keluarnya kan begini sebenarnya aslinya. Karena dia udah kasih ke klorida, jadi subkulit keluarnya itu kan hilang kan. Kalian lihat kan subkulit yang ini, yang lapis ketiga ini kan hilang. Nah, karena udah nggak ada elektron lagi, otomatis kulit luarnya juga yang nggak ada. Jadi kalau sedang nanya begitu ya. Kak Michelle, Ya, aku juga melihat saat ketika melakukan ketika atau melakukan kayak semacam kimia ini, itu aku lihat titik-titik yang mereka berantakan tiba-tiba langsung bertemu di seberang kayak magnet. iya bisa gitu. Emang dia tuh reaktif kok misalnya gitu. Kalau misalnya antara misalnya halogen tuh memang sama yang metal nih kayak sodium nih kayak alkali alkali tanah itu alkali metal ini pokoknya dia memang reaktif. Jadi memang kalau sekali ketemu tuh memang cepat deh reaksinya gitu. Makanya langsung transfer elektron gitu. Memang cepat reaksinya dibandingkan kovalen. Dan dia juga lebih kuat biasanya ikatannya. Karena ya itu karena perbedaan elektronegativitasnya yang jauh itu dia makin kuat. Jadi gitu ya. Dan juga lebih reaktif biasanya. Sama ini juga magnesium dengan oksigen. Nah, kalau ini kan cuma satu transfernya. Nah, ini kalau ini dua. Nah, kalau dua tuh jangan terkecoh juga. Dia tetap aja. Namanya tetap ionek ya. Walaupun begini. Karena lagi-lagi selain elektronegatifannya dia sistemnya transfer. Gak sharing ya. Karena kan kita bisa lihat nih. Magnesium ini langsung kasih ke oksigen dan kulitnya mengecil. Nah, itu namanya ionek. Karena kalau kovalen nggak bakal kayak gini jadinya. Dia bakal sharing. Dia nempel lebih jadinya. Nah, kayak gini ya. Ada di bawah sih sebenarnya. Kenapa malah. Nah, nanti ada di bawah.
Nah, gitu deh. Nanti kakak akan scroll ke bawah, itu akan terlihat perbedaannya. Nah, balik lagi ini juga lithium fluoride sama kayak tadi ya, kayak itu apa namanya tadi, NaCl. Nah, ini juga kalau misalnya juga begini pun juga namanya ionek juga. Karena kalau misalnya kalian perhatiin itu sebenarnya gampang sih ngapalinnya. Maksudnya nandainnya itu gampang. Pokoknya kalau misalnya kalian ngelihat yang dari kelompok ini biasanya ya, dari kelompok yang sebelah sini pokoknya, lalu tiba-tiba bereaksi dengan yang dari sebelah sini, itu sudah pasti ionek. Nah, kalau kalian perhatiin lagi kovalen ya, kan nggak ada ya yang bereaksi dengan metal ini, ada nggak? Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Jadi makanya dia kovalen jadinya, karena non metal dengan non metal. Nah, kalau kalian lihat di sini kan, kalau metaloid nggak apa-apa, dia bisa. Nah, maksudnya nggak ada yang metal. Nah, kan ini kan dari kelompok non metal semua. Nah, jadi kalau kalian bisa ngelihat ada kelompok yang non metal, misalnya kayak natrium, misalnya kalium, em, gitu pokoknya, magnesium juga. Tadi saya mana ya? Nah, di sini atau lithium gitu. Nah, itu udah pasti. Lalu tiba-tiba dibereaksikan dengan yang dari non metal, misalnya kayak oksigen, kayak fluor, sulfur. Nah, kalian tahu lah pokoknya yang dari halogen terutama ya. Nah, itu udah pasti itu ionik karena dia non metal sama metal ketemu gitu. Jadi cara nandainya gampangnya gitu sih. Jadi kalau ngeliat itu sudah tahu pasti itu ionik. Ini konsepnya sama kayak tadi. Ini kan sharing ya, makanya dia nempel begini. Karena dia sharing. Ini namanya sharing elektron. Sama-sama satu ya sebenarnya, ya. Mungkin kalian pikir kok sama ini ya. Ya, tapi balik lagi ngelihat itunya ke elektron negatifannya lagi. Jadi nggak selalu ya lihat selisih elektronnya gitu loh. Maksudnya lebih ke ngeliat kulit terluarnya sama elektron negatifannya. Oke, maaf ya kalau misalnya kakak ngomongnya ada misalnya bikin kalian bingung. Jadi kalau misalnya kalian bingung langsung aja tanyain misalnya kok tadi kakak ngomongnya begini tiba-tiba begini gitu. Ya, boleh langsung dikasih tahu aja atau misalnya kalian bingung mau tanya juga nggak apa-apa. Pokoknya gitu intinya. Berarti lebih ke ngeliat kalau mau nentuin. Jadi gini aja reviewnya. Kalau misalnya kalian mau ngeliat itu ikatan kovalen atau ionik, kalian lihat dulu dua-duanya metal atau enggak. Oh, satunya metal. Nah, kalau satunya metal udah pasti ionik, dah selesai. Nah, kalau misalnya kalian lihat, oh ternyata ini dua-duanya non metal. Ini karena soalnya karbon dengan oksigen misalnya gitu, atau misalnya karbon dengan klorida, atau sulfur dengan fluor. Nah, itu kovalen karena dua-duanya non metal. Nah, udah non metal. Nanti dari situ baru kalian tentuin lagi. Ini polar atau non polar gitu. Kalau bisa cuma ikatan, oh udah pasti kalau ini ikatannya misalnya cuma satu ya, misalnya bisa C dengan O misalkan itu kan karbon monoksida ya. Nah, oh ini udah pasti kalau ini karena karbon dengan oksigen itu kan selisihnya 0,5. Eh, tunggu. Selisihnya satu. Sorry, selisihnya satu kan. 2,5 dengan 3,5 selisihnya satu. Nah, selisihnya satu udah pasti ini polar ini karena selisihnya satu lebih dari 0,4. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngelihatnya itu berupa senyawa, nah itu kan perlu hati-hati juga, harus ngeliat juga strukturnya itu. Misalnya contohnya CO2 kan, itu kan udah compound ya namanya, bukan ikatan antar atom satu dengan satu ya. Itu kalian harus ingat juga, oh ternyata dia linear. Kalau dia linear, dia pasti saling mengcancel proton negatifannya. Jadi dia itu jadi nonpolar. Jadi selisih satu itu nggak ngaruh lagi. Jadi gitu. Oke, sejauh itu sih kayaknya itu aja. Kalau misalnya ada yang bingung, mau tanya, boleh aja tanyain. Kita masih punya waktu kira-kira 10 menit gitu. Mau ada yang tanyakan, boleh tanyakan. Atau misalnya bingung, misalnya kok tadi kakak bilangnya begini, kok tiba jadi begini gitu. Nggak apa-apa, mau tanya-tanya aja. Oke, jadi kakak kasih waktu bagi yang mau nanya, kayak 2 sampai 3 menit gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kakak akan tutup kelasnya. Nggak ada tugas, tapi minggu depan mungkin kita akan kuis. Tapi kuisnya masih mudah kok, nggak apa. Masih tentang yang basic kayak tadi kakak bilang, misalnya ikatan ini dengan ini itu apa, misalnya kayak bedanya ikatan ionik dengan kovalen apa, lebih ke gitu aja kok.
lebih masih ke basic dasarnya karena jujur kalau misalnya udah agak advance pun juga emang banyak kadang-kadang exceptionnya kadang karena sebetulnya begini cuma karena begini begini ya gitu lah tapi masih mudah kok tenang aja ya, tapi kalau misalnya mau tanyain nggak apa-apa mau tanya langsung tanya aja. Oke jadi ada yang ingin ditanyakan atau udah cukup nggak ada lagi yang tanyain. Ya udah berarti karena nggak ada yang tanyain, jadi kakak akhiri kelasnya lebih cepat, nggak apa-apa ya. Oke, jadi minggu depan mungkin kan akan kuis, nanti kakak akan ingatkan lagi di grup. Oke, jadi ini kakak tutup aja um, screen sharingnya kalau nggak ada yang bertanya. Oke, jadi akhirnya nggak ada yang bertanya. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi itu aja untuk kelas hari ini. Terima kasih bagi yang udah hadir dan udah berpartisipasi. Udah ya bagi yang udah nanya sama bagi yang udah jawab. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Bye all. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.